Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel YouTube Junidi Fayat. Kita akan membahas pembelajaran 1 subtema 3 dari tema 9. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini hanya 2 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah iklan media cetak. Kemudian materi yang kedua dan sekaligus terakhir adalah zat tunggal dan campuran. Kedua materi ini akan kita coba tuntaskan pada video pembelajaran ini. Untuk itu, untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, silakan cermati dan simak baik-baik video pembelajaran ini sehingga kamu dapat mudah memahami materi-materi yang akan saya jelaskan. Yuk langsung saja kita bahas materinya. Materi pertama seperti yang tadi sudah saya utarakan di cover ya, di awal adalah iklan media cetak. Materi ini adalah materi yang bersumber pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.4 dan 4.4. Nah, di sini kan kita sebelumnya sudah membahas sedikit ya di video-video pembelajaran sebelum ini. Yang kita sedang saksikan ini sebenarnya sudah membahas terkait masalah iklan yang kita sudah jelaskan. Untuk mengulangi kembali bahwa pengertian iklan, kalau kita perhatikan, iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, itu definisi atau arti dari iklan itu sendiri. Jadi kalau kita mau melihat iklan atau menyaksikan iklan, otomatis seperti kita tuh diajak untuk membeli barang atau produk tersebut. Nah, di antara iklan yang kita lihat, kita bisa saksikan bahwa iklan pada media cetak dibedakan menjadi 2 bentuk. Nah, ini media cetak yang kita bahas ya. Ada 2 bentuk, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris adalah iklan yang disajikan dengan tulisan singkat dan hanya beberapa baris saja. Jadi, sekali lagi ya, iklan baris adalah iklan yang disajikan dengan tulisan singkat dan hanya beberapa baris saja. Ciri-ciri iklan baris kalau kita perhatikan antara lain Isi iklan biasanya disingkat, tujuannya untuk menghemat tempat dan biaya pemasangan iklan. Jadi ini bagian pertama ya dari ciri-ciri iklan baris. Tulisannya dibuat sangat singkat sekali untuk menghemat tempat dan biaya. Kemudian yang kedua, penyusunan iklan disesuaikan pada tempat-tempat khusus. Misalnya iklan otomotif, iklan properti, dan iklan lowongan pekerjaan. Jadi ada tempat khusus, ada halaman khusus di mana iklan itu dicantumkan. Kemudian yang ketiga, iklan tidak disertakan dengan gambar. Karena ini adalah iklan baris, maka hanya diisi dengan tulisan saja sesuai dengan pengertian dari iklan baris. Makanya tidak disertakan dengan gambar. Jadi kalau ada gambar bukan iklan baris namanya. Yang keempat, iklan disertakan dengan nomor telepon penjual sehingga mudah untuk dihubungi pembeli jika menginginkan informasi lebih lanjut. Jadi ada nomor telepon yang bisa dihubungi, dikontak oleh pembeli, oleh yang baca ketika tertarik tentang iklan tersebut atau iklan baris. 4 hal ini adalah ciri khas, benar-benar ciri yang menentukan atau menggambarkan dari iklan baris yang kita bisa saksikan atau kita lihat. Kemudian selain iklan baris yang tadi sudah kita bahas, ada juga namanya iklan kolom. Nah, bedanya apa? Nah, dari pengertiannya sudah bisa membedakan nih. Kalau iklan kolom adalah iklan yang berisi kata-kata dan gambar. Ciri-ciri iklan kolom antara lain sebagai berikut. Isi iklan berisi kata-kata dan gambar. Jadi isinya berisi dengan kata-kata dan gambar. Beda ya antara iklan baris dengan iklan kolom. Kalau iklan baris kan nggak ada gambarnya, tapi iklan kolom ada
gambarnya. Kemudian yang kedua, isi iklan disampaikan tanpa ada kata-kata yang disingkat. Jadi kata-katanya emang sesuai dengan apa yang diinginkan si pembuat. 3. Ukuran iklan kolom lebih besar dibandingkan dengan iklan baris. Namanya iklan kolom, jadi memakan barisan kolom. Beda dengan iklan baris. Hanya berisi tentang tulisan dan itu sedikit emang disingkat supaya menghemat biaya. Kemudian yang keempat, biaya pemasangan iklan kolom lebih mahal dibandingkan dengan iklan baris karena lebih besar ya. Karena lebih besar space-nya atau ukurannya, maka dia lebih mahal. 4 hal ini sama kayak iklan baris adalah ciri khas yang dimiliki oleh iklan kolom. Jadi beda antara ciri-ciri khas iklan baris dengan iklan kolom. Adapun contohnya kalau kita bisa saksikan. Nah, kita akan lihat contoh dari iklan baris dan iklan kolom. Ini contoh dari iklan baris seperti yang tadi sudah diutarakan. Ada nomor HP, nah, nomor kontak yang bisa dihubungi. Kemudian tulisannya memang sedikit ya, sedemikian rupa diatur oleh si pembuat supaya apa? Supaya meringankan biaya atau menghemat. Ada tulisan yang disingkat, jual MSN. Nah, jual MSN itu jual mesin cuci impor. Nah, ini beberapa tulisan yang emang disingkat sengaja, tapi singkatan ini singkatan pada umumnya bisa kita pahami. Contoh dari iklan baris. Kalau iklan kolom seperti berikut. Nah, space-nya lebih besar. Kalau emang kita bisa lihat di media cetak, emang dia memakan setengah halaman ya, setengah halaman. Nah, lebih besar, ada gambarnya jelas, lebih menarik dan sesuai dengan keinginan dari si pembuat. Harganya jelas juga. Nah, inilah perbedaan antara iklan baris dengan iklan kolom yang kalau kita perhatikan, simak baik-baik. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ke materi yang kedua, zat tunggal dan campuran. Nah, materi ini juga sebenarnya sudah kita bahas nih pada video-video pembelajaran sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan ilmu pengetahuan alam dengan KD 3.9 dan 4.9. Zat tunggal yang pertama yang akan kita bahas, dan yang kemudian disusul atau dilanjutkan dengan campuran. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Contohnya adalah air. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mau mendapatkan atau melihat zat tunggal, contohnya adalah air. Berdasarkan dapat atau tidaknya diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, zat tunggal dibagi menjadi dua. Jadi ada dua ya, zat tunggal itu. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan paling tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Jadi tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Contohnya apa? Contohnya adalah emas, belerang, aluminium, dan nitrogen. Emas, belerang, dan aluminium ini adalah unsur logam. Kalau nitrogen adalah unsur non-logam. Seperti yang kita ketahui ya pada video sebelumnya, di mana unsur terbagi menjadi dua, logam dan non-logam. Jadi emang tidak dapat diuraikan menjadi lebih sederhana. Kemudian selain unsur, zat itu juga terdiri dari yang namanya senyawa. Senyawa kalau kita artikan adalah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Adapun contohnya kalau kita bisa lihat atau kita di kehidupan kita sehari-hari, contohnya adalah garam dapur, gula pasir, dan asam cuka. Nah, ini adalah contoh dari senyawa yang bisa kita lihat di rumah kita, di kehidupan kita sehari-hari. Dua hal ini adalah bagian atau contoh dari bagian dari zat tunggal. Karena zat tunggal terbagi menjadi dua. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kalau tadi sudah kita bahas zat tunggal, yang kedua adalah campuran.
Nah, campuran sendiri memiliki pengertian gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Nah, ini pengertian dari campuran ya, beda dengan zat tunggal. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Contohnya adalah air gula. Kalau air gula berarti dia gulanya kan unsur senyawa ya. Airnya itu termasuk contoh dari zat tunggal. Kemudian air laut sama air dengan garam, jadinya air laut ya. Sejenis seperti itu. Air sungai yang kotor. Nah, kotor itu dari kotoran dengan air. Dan ini adalah contoh campuran yang kalau kita bisa lihat ya di kehidupan kita sehari-hari, bagian dari contoh-contohnya dari campuran. Nah, mudah-mudahan di sini kamu sudah bisa membedakan dan sekaligus memberikan contoh dari zat tunggal dan campuran. Bisa juga nih membedakan nih, jelas-jelas bisa membedakan unsur apa, senyawa apa, campuran juga apa. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini dari materi 1 dan 2, silakan untuk menguji kepemahaman kamu terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Silakan kamu jawab soal-soal latihan berikut, di mana soal ini diambil dari video pembelajaran atau materi yang tadi saya sudah utarakan. Silakan jawab dengan jawaban yang benar dan tepat. Jawablah dengan kemampuan kamu sendiri tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, saya doakan kamu dapat menyelesaikan soal berikut dari 5 soal ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Jika kesulitan menemukan jawaban dari soal yang saya berikan ini, silakan kamu ulangi beberapa kali video ini sehingga kamu menemukan jawaban-jawaban yang benar sesuai dengan jawaban dari soal yang ada. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Semoga dengan menyaksikan video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu terkhusus pada pembelajaran 1 subtema 3 dari tema 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.